semuanya, selamat datang di channel Bangunindo TV. Ini merupakan episode pertama kita. Di segmen kali ini ada sesi penjelasan seputar topiknya mengenai galvalum dan galvanis. Menarik sekali, karena memang saya rasa masih banyak kawan-kawan end user di luar sana, bahkan saya sendiri yang memang basicnya bukan dari orang pembangunan, otomatis belum mendapat informasi yang tepat mengenai galvalum dan juga galvanis. Untuk membantu saya di sini, membantu menjawab pertanyaan yang sudah saya rangkum sebelumnya, sudah hadir Bapak Yonatan dari PT Benindo Jaya Makmur Sejati. Yeah. Pak Yu, untuk mempersingkat waktu, Pak Yu, bisa langsung ke pertanyaan pertama? Iya, boleh. Selamat siang semua untuk rekan-rekan semua dan user. Yuk, gimana nih? Iya, ini Pak. Bedanya material galvalum dan juga galvanis itu seperti apa di dunia pembangunan, Pak? Nah, jadi di dunia pembangunan ini, terutama di zaman sekarang ini ya, itu sudah material baja galvalum dan baja galvanis sudah banyak digunakan di proyek ataupun di lapangan masyarakat ini juga. Jadi sekarang pertanyaannya, beda dari galvalum dan galvanis itu apa? Dua hal ini nih sama-sama dasarnya adalah material baja, cuman yang membedakan adalah untuk galvalum itu memiliki kandungan aluminium yang mayoritas lebih banyak pada material galvalum. Jadi kurang lebih 55% itu kadar aluminium, lalu sisanya 45 plus minus itu adalah lapisan seng. Sedangkan untuk galvanis itu mayoritas lapisannya 98% plus minus itu adalah lapisan seng. Nah, itu yang membedakan inti poinnya dari kedua bahan ini tadi. Kandungannya berbeda, apakah memang akan mempengaruhi pengaplikasiannya juga, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi aplikasi untuk dua material ini tentunya pasti beda untuk di lapangan ya. Jadi galvalum sendiri itu karena dengan memiliki kelebihan yaitu dia tahan karat, lalu tahan korosi ya kan, itu banyak sekali sudah dipakai untuk aplikasi di zaman sekarang itu untuk atap, untuk baja ringan dan juga untuk rangka hulu gitu loh. Sedangkan untuk galvanis sendiri dengan sifat lapisan zinc yang 98%, dia ini kuat terhadap semen untuk bahan galvanis, maka itu banyak sekali dipakai juga untuk rangka-rangka yang konotasi itu tebal, jadi kaku juga. Seperti contoh yaitu pengaplikasian bondek. Kenapa bondek menggunakan galvanis? Ya karena kembali lagi sesuai fungsi di lapangan, yaitu bondek untuk pengganti cor yaitu bekisting, dia pasti akan bertemu dengan semen lah, menggunakan bahannya yaitu bahan galvanis itu tadi. Karakter dari bahan galvanis itu kaku. Nah, jadi sehingga cocok sekali untuk aplikasi di lapangan yang membutuhkan ketebalan, membutuhkan kekakuan untuk konstruksi rumah gitu. Sedangkan kalau galvalum dia memiliki sifat itu kan tidak kaku ya, elastis gitu loh, dan sifatnya itu ringan. Nah, itu cocok sekali dipakai untuk atap di zaman sekarang ini. Jadi untuk atap rumah, atap gedung, bahkan sudah direkomendasi oleh PUPR sebagai rumah risya instan sederhana itu tadi. Lalu kembali lagi ke galvalum, untuk rangkanya itu sekarang sudah menggunakan baja ringan, di mana bahan galvalum, di mana dengan bahan galvalum itu sudah pasti anti lapuk ya, dan tidak memuai dengan kondisi cuaca apapun. Jadi sudah ringan, tidak memuai, dan cocok sekali untuk dibuat rangka atap pengganti dari kayu gitu loh. Jadi secara aplikasi memang berbeda nih gitu loh. Menarik sekali Pak Yu. Saya mengambil penjelasan Pak Yu sebelumnya tentang anti karat. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu saya membaca beberapa artikel ya Pak. Itu katanya galvalum anti karat, galvanis juga anti karat. Apakah informasi tersebut itu benar adanya sih Pak? Nah, untuk perihal galvalum anti karat, nah ini yang harus kita banyak sosialisasi bahwa takutnya nanti salah persepsi ya. Anti karat itu pengertian secara umum kan berarti selamanya abadi, tidak berkarat. Nah, itu yang salah. Jadi galvalum sendiri itu bukan anti karat tapi tahan karat. Tetapi faktor karat itu juga banyak nih. Jadi ketika membeli barang sudah galvalum, materialnya galvalum, itu harus banyak faktor-faktor lain yang mendukung untuk ketahanan karat tersebut. Jadi contoh misalnya material galvalum atap.
Jika nanti di lapangan terkena goresan, terkena potongan dari las atau apa, itu kan menimbulkan luka ya, istilahnya kalau di bodi galvalumnya itu luka. Goresan itu tadi yang akan mengakibatkan bahwa ketahanan galvalum kamu itu bakal menjadi lebih cepat berkarat daripada normally ketika tidak terjadi goresan. Lah itu seperti contoh. Kedua, misalnya terkena air keras, air garam atau air laut, lah hal-hal seperti itu juga mempengaruhi. Jadi perawatan untuk galvalum ketika diaplikasi di atap itu sangat mendukung dari konsumen sendiri bagaimana mengerti tentang produk galvalum itu tadi. Jadi pemasangan di daerah pantai, di daerah kota, lalu di daerah pesisir itu juga pengaruh. Jadi lokasi ya, maksud saya lokasi itu juga pengaruh dari ketahanan terhadap galvalum itu sendiri. Jadi selama mengerti produk karakteristiknya harusnya tidak akan masalah. Jadi karat itu pasti akan ada itu dalam waktu tapi jangka panjang sekali gitu Ani. Berarti saya tegaskan lagi Pak ya, galvalum atau galvanis itu bukan anti karat tapi tahan karat. Betul, tahan karat iya, ya. Dan itu semua tergantung dari faktor lokasi juga ya Pak. Lokasi, perawatan, dan bagaimana user mengaplikasikan material galvalum itu tadi secara betul gitu ya, secara benar gitu. Dan ini yang ditunggu-tunggu nih Pak, seputar harga. Nah, otomatis kan masyarakat di luar sana pasti ketika ada proyek pilih yang efektif dan juga efisien, betul, yang murah ya, tapi juga berkualitas. Ya. Nah, di antara dua material ini yang mana Pak yang mungkin bisa sesuai sama kantong kayak gitu? Ya, jadi masyarakat Indonesia karakteristiknya begitu. Jadi kualitas minta nomor satu, harga yang ekonomis ya kan. Lah itu sekarang sudah ada solusinya semua malahan. Jadi sekarang dengan bahan galvalum ini tadi ya nih, sesuai di awal tadi pengaplikasian kan berbeda ya, tergantung kebutuhan, tergantung aplikasi di lapangan. Untuk galvalum sendiri kita compare, misal galvalum menggunakan atap, digunakan untuk atap ya, sama dengan galvanis digunakan untuk atap. Pertanyaan secara harga bagaimana kan begitu. Jadi kembali lagi, jadi kita menggunakan atap rumah itu tidak untuk dalam waktu pendek ya, jadi bukan jangka pendek tetapi jangka panjang, long term gitu. Jadi sekarang tinggal kan tergantung kebutuhan dari masing-masing, alokasinya untuk atap apa dulu. Jadi kelebihan dari galvalum tadi itu selain dia sudah tahan karat, yang tadi saya sampaikan tahan karat, tahan korosi, dia juga istilahnya sekarang sudah ada inovasi baru yaitu atap galvalum warna gitu loh. Sedangkan ini yang tidak ada di galvanis tadi. Galvanis itu sifatnya kaku. Jadi untuk atap itu sekarang yang masih beredar yaitu atap konvensional gitu. Jadi tergantung wilayah masing-masing juga. Jadi sebetulnya untuk perihal harga itu fleksibel ya dan variatif antara harga galvalum dan galvanis. Tapi poin pentingnya adalah untuk alokasi apa pemakaian dari end user tersebut. Jadi semisal kita contoh tarik untuk pemakaian atap ya rumah. Jadi untuk atap rumah ada pilihan dengan material galvalum dan untuk material galvanis. Jadi bisa dialokasi di strategi sendiri dari end user. Apabila semisal untuk pemakaian jangka panjang lebih baik saran untuk menggunakan material galvalum karena harga selisih tidak banyak tetapi memiliki manfaat, fungsi dan untuk kegunaan jangka panjang sangatlah baik. Tapi apabila dari end user juga mau menggunakan, kita tarik contoh untuk atap ya, galvanis bisa juga dipakai untuk pemakaian yang jangka menengah atau pendek instan seperti tutup proyek atau pagar proyek dan lain-lain, di mana fungsinya adalah kekakuan itu tadi. Jadi kembali lagi untuk harga tergantung variatif dan fleksibel, tergantung poinnya di alokasi pemakaian masing-masing end user tersebut, Ani. Baik Pak Yu, boleh nggak nih saya pribadi mengajukan pertanyaan Pak Yu? Iya, gimana? Iya, penjelasan Pak Yu sebelumnya itu kan tentang galvalum tanpa harus pengecetan. Betul. Saya jadi ingat kemarin saya lewat di sebuah perumahan itu memang sekarang itu banyak rumah yang atapnya itu berwarna-warna, berbeda-beda. Kayaknya tergantung minat
oh saya pengen warna ini, saya pengen warna ini. Nah, apa memang ada fasilitas kayak gitu Pak dari pabrikan sendiri? Bedanya dengan Galvalum warna dan juga Galvalum yang biasa umumnya yang saya ketahui Pak, itu seperti apa? Jadi gini, sekarang Galvalum sudah banyak inovasi ya. Jadi ini yang dulu mungkin banyak masyarakat atau user tahu itu Galvalum hanya warna abu-abu biasa netral, atas bawah warna sama netral. Lah sekarang sudah ada lagi Galvalum itu sudah warna. Jadi lapisan bahannya atasnya itu sudah berwarna, bawahnya itu coating, di mana kelebihan dari ini tuh satu yaitu tadi membuat untuk pengaplikasian di lapangan tuh jauh lebih efisien. Efisien dari mana? Jadi contoh tidak perlu pengecatan lagi. Berapa biaya cat per meter untuk dipakai di atap ketika suatu proyek menginginkan spek warnanya biru, warnanya merah atau warna hijau mungkin. Tapi dengan sudah menggunakan Galvalum warna, bahannya sudah berwarna, tinggal cetak, kirim, kita sudah dari pemasangan user pun sudah tidak perlu ngecat lagi gitu. Jadi untuk Galvalum warna ini mungkin ke depan sudah inovasi baru buat user atau masyarakat. Jadi secara biaya lebih murah, secara pemakaian lebih cepat, dan juga banyak sekali ini sudah diaplikasi ke hal-hal lain selain atap Ani. Jadi banyak kemarin desain untuk kantor kontainer ya kan, untuk desain-desain interior itu banyak dipakai gitu loh. Untuk tutup tembok, untuk sekat itu sudah banyak dipakai karena mereka sudah berwarna dan sudah penampilan juga lebih bagus daripada normally biasa itu. Meskipun di Indonesia itu tergolong cuaca ekstrim Pak, apakah ketika saya nanti memilih Galvalum warna itu juga enggak berpengaruh? Maksudnya kayak jangka sekian tahun, oh warnanya akan pudar, oh warnanya akan kayak gini. Nah ini pertanyaan bagus Ani, apakah Galvalum warna akan pudar di suatu masa kan begitu ya. Jadi kembali lagi, semua produk material itu tidak ada yang abadi. Itu poinnya yang mungkin user sama masyarakat harus tahu. Tinggal bicara ketahanan. Galvalum warna itu tidak akan pudar dalam waktu singkat gitu loh. Kapan pudar, kapan ada warna pudar apa segala itu tergantung semua nanti dari lapangan di aplikasi gitu. Jadi tidak bisa contoh si A beli Galvalum warna dipakai di kota, di compare sama si B beli Galvalum warna untuk dipakai di daerah pesisir. Mungkin by the time secara waktu 5-10 tahun pasti 2A dan B ini jadi pasti bisa compare, ada selisih. Kenapa ya? Karena wilayah yang berbeda itu tadi dengan bahan yang sama ya. Jadi semua tergantung aplikasi, semua tergantung dari pemakaian di lapangan, dan juga harus mengerti karakteristik Galvalum itu seperti apa. Cuman yang pasti untuk ke depan saya rasa Galvalum warna ini bisa mengisi kebutuhan masyarakat baik untuk atap, baik untuk desain, baik untuk hal-hal lain dengan biaya harga yang ekonomis itu ya maksudnya nih. Baik Pak Yo, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir di segmen kali ini. Sebelumnya mungkin Pak Yo adakah poin penting pesan kepada end user di luar sana yang dan juga mungkin informasi yang sempat terlewat Pak Yo? Ya, jadi poinnya terakhir mungkin saya bisa tambahi. Jadi untuk user atau masyarakat yang bingung ya memilih Galvalum atau galvanis, itu nanti simpelnya begini, karakter Galvalum kalau secara fisik ya, tadi kita bicara materialnya. Secara fisik nanti mungkin kawan-kawan atau user bisa lihat Galvalum itu memiliki spangle. Itu yang juga mungkin user harus tahu, di mana karakteristik Galvalum itu warnanya abu-abu, dia di body itu ada spangle-nya seperti totul macan. Sedangkan kalau galvanis itu warnanya silver, dia kilap. Itu ciri khas dari bahan galvanis. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi pemilihan antara Galvalum baik maupun galvanis tergantung dari pengaplikasian dari user atau masyarakat masing-masing gitu. Dua bahan ini memiliki kelebihan masing-masing juga. Jadi saya rasa dua poin terakhir ini yang juga harus dicermati oleh user dan masyarakat juga nih itu ya. Ya baik, oke, semoga informasi ini bermanfaat dan semoga bisa memberikan inspirasi serta motivasi untuk kawan-kawan di luar sana. Jangan lupa, bagi kalian yang memiliki pertanyaan dan perlu dikupas lebih dalam, gampang. Tinggal masukkan pertanyaan kalian di media sosial Benindo, nanti akan kami pilih pertanyaan yang menarik. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng.